Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Prasetyo Supono PhD beserta rekan-rekan mahasiswa kelas reguler 46 Jakarta. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan materi terkait Big Paper mata kuliah General Business Environment dengan judul Analisis Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Performa Universitas Terbuka sebagai penyelenggara pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan sesuai dengan outline sistematika penulisan yang telah diatur oleh dosen pengampu, dimulai dari pembahasan pendahuluan, kemudian profil perusahaan, selanjutnya, analisis faktor-faktor lingkungan eksternal, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Dimulai dengan pembahasan pendahuluan terkait dengan latar belakang penelitian. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya alinea keempat, disebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia diamanahi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa berkaitan langsung dengan memajukan sistem pendidikan. Dalam perjalanannya, untuk mewujudkan hal tersebut muncul kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia. Pertama, keterbatasan anggaran pendidikan. Yang kedua, kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ketiga, adanya keterbatasan tenaga pendidik yang memenuhi kualitas, dan keempat, adanya keterbatasan infrastruktur. Seiring waktu, pemerintah berusaha dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di negara Indonesia melalui program-program yang kita kenal. Pertama, antara lain, adanya program sekolah dasar Inpres atau SD Inpres yang dimulai pada masa pemerintahan Orde Baru. Lalu selanjutnya ada bantuan operasional sekolah. Program-program ini berhasil meningkatkan pertumbuhan akses pendidikan, tetapi kontribusi terhadap pertumbuhan akses pendidikan hanya terjadi pada akses pendidikan dasar dan menengah. Pertumbuhan akses pendidikan tinggi dinilai masih kurang. Berdasarkan data pada tabel yang diambil dari Badan Pusat Statistik, bahwa angka partisipasi kasar perguruan tinggi Indonesia memang dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhannya tidak begitu signifikan. Diperlukan langkah-langkah yang masif dan signifikan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan tingkat APK atau angka partisipasi kasar perguruan tinggi Indonesia. Mengapa? Karena pendidikan tinggi diharapkan dapat melahirkan intelektual dan profesional di masa mendatang yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia. Adanya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 109 pada tahun 2013 yang berisikan tentang pendidikan jarak jauh di perguruan tinggi merupakan sebuah ancaman, tantangan bagi universitas terbuka yang sedari awal merupakan universitas pelopor sistem pendidikan tinggi jarak jauh. Timbulnya iklim persaingan baru bagi universitas terbuka ini merupakan hal yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para pimpinan universitas terbuka dalam mewujudkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan strategisnya. Selain membenahi faktor eksternal, universitas terbuka harus dapat menyusun strategi yang matang dan efektif untuk menjawab dampak dan potensi yang tercipta oleh faktor-faktor eksternal. Salah satunya adanya
Permendikbud 109 tahun 2013 ini, yang membolehkan seluruh universitas menerapkan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah: pertama, apa saja fenomena yang terjadi dari berbagai faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap performa universitas terbuka. Yang kedua, apa peluang dan ancaman yang dapat diidentifikasi dari faktor-faktor eksternal terkait dengan kegiatan bisnis universitas terbuka. Yang ketiga, apa implikasi bisnis yang muncul dari peluang dan ancaman faktor-faktor eksternal bagi universitas terbuka. Baik, dikarenakan adanya batasan waktu dalam mempresentasikan paparan Big Paper ini, maka pembahasan selanjutnya akan langsung kepada pembahasan profil perusahaan. Pembahasan selanjutnya mengenai profil perusahaan, dimulai dari sejarah universitas terbuka. Universitas terbuka didirikan melalui keputusan Presiden nomor 41 tahun 1984. Universitas terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 oleh Presiden Republik Indonesia. UT atau Universitas Terbuka dirancang untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki hambatan seperti faktor geografis, demografis, dan ekonomi dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Pendirian UT merupakan bentuk respon pemerintah dalam menjawab permasalahan berupa keterbatasan daya tampung perguruan tinggi yang disebabkan oleh ledakan jumlah lulusan SLTA yang berminat studi di perguruan tinggi. Pada akhir Pelita 4, daya tampung perguruan tinggi hanya 400.000 orang, sementara lulusan SLTA mencapai 1 juta orang. Akibatnya terdapat kekurangan daya tampung sebanyak 700.000 orang. Pada saat awal pendirian, UT memiliki sekitar 50.000 mahasiswa yang melakukan registrasi melalui SIPEN Maru, yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru pada masanya. Pada tahun 1985, UT juga menerima pendaftaran langsung untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah bekerja tapi ingin mengakses pendidikan tinggi. Pada kurun waktu tahun 1986 hingga 1996, UT memberlakukan sistem operasional baru dalam penyediaan layanan pendidikan, yaitu dengan mendirikan unit program pembelajaran jarak jauh yang merupakan kantor representatif UT di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 1995, jumlah mahasiswa UT yang mendaftar itu sebanyak 350.000 mahasiswa. Dengan sejumlah tersebut, UT mendapat pengakuan sebagai salah satu universitas mega atau mega university di dunia. Pada bulan Juni 2005, UT diaudit oleh ICDE atau International Council for Open and Distance Education yang kemudian ditetapkan untuk memperoleh the ICDE Quality Certificate and International Accreditation. Pada Maret 2006, UT juga meraih sertifikat ISO 9001-2000 dalam bidang layanan bahan ajar. Visi UT adalah menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia. Dan misi UT adalah pertama, menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program pendidikan tinggi terbuka jarak jauh untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Yang kedua, mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ atau pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Yang ketiga, memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Pada slide ini kita bisa lihat bahwa terlampir merupakan struktur organisasi universitas terbuka yang tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi universitas pada umumnya, tetapi yang membedakan adalah adanya UPBJJ yang kita lihat sebagai pelaksana teknis di daerah, merupakan kantor representatif universitas terbuka di masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Fungsi UPBJJ ini antara lain bisa dimulai dari registrasi mahasiswa, lalu pelaksanaan ujian, lalu pelaksanaan tutorial, dan pelaksanaan bantuan belajar lainnya yang memerlukan jaringan internet atau infrastruktur komputer dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai analisis faktor-faktor lingkungan eksternal berdasarkan hasil identifikasi
terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi performa universitas terbuka. Yang pertama, demografi, kedua, social and cultural, ketiga, ekonomi, keempat, international business law, kelima, technologies, dan yang terakhir, governmental atau regulasi pemerintah. Pembahasan pertama terkait demografi. Berdasarkan tabel yang didapat dari BPS, didapati bahwa tingkat APS umur 19-24 tahun itu lebih rendah daripada tingkat APS umur 16-18 tahun. Maka isu yang didapatkan adalah terdapat gap yang besar antara angka partisipasi sekolah sederajat SMA dengan angka partisipasi pendidikan tinggi. Selanjutnya, tingginya tingkat jumlah lulusan SMA dan sederajatnya, dan yang terakhir isunya adalah tingkat akses pendidikan tinggi yang tidak merata di setiap provinsi di Indonesia. Ancaman yang ada adalah kesadaran sebagian masyarakat atas pentingnya pendidikan tinggi dinilai belum maksimal. Lalu ancaman atas semakin ketatnya lingkungan kompetisi di antara penyelenggara pendidikan tinggi. Lalu selanjutnya, hanya provinsi-provinsi tertentu yang memiliki infrastruktur ideal dan memiliki penyelenggara pendidikan tinggi yang berkualitas. Peluang yang didapati adalah jumlah lulusan SMA yang besar menjadi potensi pasar yang besar bagi universitas terbuka. Dengan konsep pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, UT diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan tingkat angka partisipasi kasar di Indonesia. Selanjutnya, melalui unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ UT yang tersebar di seluruh provinsi, pemerataan akses pendidikan tinggi diharapkan lebih mudah dicapai. Implikasi bisnisnya adalah faktor demografi memiliki peranan penting dalam lingkungan bisnis pendidikan tinggi, sehingga strategi yang perlu dijalankan adalah meningkatkan sosprom, sosialisasi promosi ke berbagai instansi pendidikan menengah dan sederajat, lalu menyediakan program masif open online courses, meningkatkan akreditasi program studi yang dimiliki, dan mendirikan sentra layanan UT di setiap provinsi. Faktor eksternal berikutnya adalah tentang social and cultural. Isu utama yang didapatkan adalah pertumbuhan akses pengguna internet di Indonesia itu semakin tinggi, semakin meningkat seiring tahun. Lalu perubahan lifestyle pada generasi milenial dalam mengakses informasi. Ancaman yang dapat diidentifikasi adalah kemudahan informasi berdampak low switch cost bagi masyarakat yang akan menempuh pendidikan tinggi. Lalu selanjutnya, potensi meningkatnya biaya pengembangan bahan ajar karena karakteristik pasar yang berbeda pada generasi milenial yang cenderung memilih media pembelajaran interaktif. Peluangnya adalah pertumbuhan pengguna internet di Indonesia merupakan peluang bagi UT dalam menerapkan sistem pendidikan tinggi jarak jauh. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran inovatif dan interaktif dapat meningkatkan perhatian dan daya tarik generasi milenial. Implikasi bisnis strateginya, perubahan lifestyle dapat mempengaruhi kompetensi pendidikan tinggi. Kebutuhan informasi yang cepat dan interaktif pada generasi milenial merupakan potensi bisnis bagi UT. Strategi yang dapat dilakukan adalah menciptakan modul pembelajaran interaktif, digitalisasi bahan ajar, peningkatan kapabilitas tutorial, webinar, dan pelaksanaan digital marketing. Selanjutnya, pada faktor eksternal ekonomi. Isu utamanya adalah pertumbuhan Indonesia, terutama pertumbuhan ekonomi, itu cenderung mengalami perlambatan sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Ancaman yang dapat diidentifikasi adalah permintaan akses pendidikan tinggi cenderung menurun karena faktor kesulitan ekonomi, sehingga peluangnya adalah sistem pendidikan tinggi terbuka jarak jauh merupakan sistem yang mempunyai biaya relatif efisien dalam hal operasional, sehingga dapat menekan biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang dibebankan kepada mahasiswa. Implikasi bisnisnya adalah kinerja penjualan suatu entitas tentu tidak terlepas dari kemampuan ekonomi calon konsumen, sehingga keadaan ekonomi makro merupakan hal yang harus diperhatikan dalam membuat strategi bagi para manajemen di UT. Strategi yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan penggunaan media pembelajaran online sehingga dapat menekan biaya operasional dan berdampak terhadap penurunan beban UKT mahasiswa. Faktor selanjutnya adalah international business law. Dikarenakan adanya pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015, maka hilang restriksi terhadap negara-negara ASEAN sehingga akan meningkatkan mobilitas barang, orang, dan jasa antar sesama negara ASEAN. Peningkatan mobilitas ini tentu berdampak pada tuntutan untuk menyediakan layanan yang mudah, murah, cepat, dan akurat. Layanan yang demikian dapat dipenuhi dengan SDM, sumber daya manusia yang andal, baik dari sektor publik maupun privat, dan juga infrastruktur yang mendukung. Maka pemberlakuan MEA ini mendorong seluruh perguruan tinggi untuk menyesuaikan tujuan pendidikannya yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan oleh MEA.
Maka tantangan bagi UT adalah dalam menyediakan program-program pendidikan tinggi yang mampu menciptakan kompetensi SDM sesuai dengan standar ASEAN. Peluangnya adalah memperluas akses pendidikan melalui diferensiasi program pendidikan bagi masyarakat yang sudah bekerja. Implikasi bisnisnya, terciptanya regionalisasi masyarakat ekonomi ASEAN mempengaruhi urgensi percepatan peningkatan SDM di Indonesia. Hal ini diperlukan agar SDM Indonesia memiliki daya saing yang kuat dalam komunitas masyarakat ASEAN. Dan perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan kualitas SDM tersebut. Strategi yang dapat dilakukan UT adalah meningkatkan akreditasi program studi yang dimiliki dan membuka program studi yang relevan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan oleh MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Faktor eksternal berikutnya adalah perkembangan teknologi. Isu utamanya tentu perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi jaringan, meningkatkan pengguna handphone dan internet. Lalu selanjutnya perkembangan teknologi informasi telah mengarah kepada mobil gadget dengan kemampuan integrasi antar media yang semakin meningkat. Video, suara, grafis, dan teks semakin mudah diintegrasikan, diolah, disebarkan, dan dimanipulasi. Harga dan kemampuan infrastruktur pun juga semakin mudah dan murah. Maka ancaman yang dapat diidentifikasi adalah penyediaan biaya, SDM, dan konten untuk mendukung penggunaan IT dalam media pembelajaran dan operasional. Peluang bagi UT adalah inovasi pengembangan strategi pembelajaran yang meliputi peningkatan bahan ajar, bantuan belajar, dan variasi komunikasi UT dengan mahasiswa. Implikasi bisnis dari faktor eksternal ini adalah efektivitas penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh sangat bergantung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang andal. Investasi universitas terbuka pada pengembangan teknologi informasi merupakan keputusan investasi yang strategis. Strategi yang dapat dilakukan adalah inovasi pengembangan media belajar berbasis online dan tentu adalah digitalisasi bahan ajar untuk keperluan mobile. Selanjutnya, faktor eksternal terkait regulasi pemerintah. Ada dua isu utama, yaitu adanya UU Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh pada tingkat program studi dan mata kuliah, baik secara sendiri maupun kolaborasi. Selanjutnya adanya peraturan tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan adanya KKNI ini, berarti UT dituntut untuk memiliki standar penyetaraan kompetensi antara pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja. Ancaman yang dapat diidentifikasi adalah persaingan yang semakin ketat dan kompetitif pada universitas-universitas yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh. Selanjutnya, tidak adanya seleksi masuk bagi calon mahasiswa UT menyebabkan variasi kompetensi input yang sangat tinggi. Hal ini akan menyebabkan sulitnya menyandingkan dan mensertifikasi kompetensi mahasiswa sesuai KKNI pada level 6. Peluangnya adalah dorongan pemerintah terhadap peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh menjadikan masyarakat semakin aware dengan kehadiran UT sebagai pelopor penyelenggara pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Selanjutnya, peluang yang didapatkan adalah berdasarkan peraturan KKNI, maka peningkatan jumlah mahasiswa melalui alih kredit KKNI menyediakan peluang kepada perguruan tinggi untuk memberikan pengakuan atas pengalaman kerja seseorang menjadi setara SKS. Implikasi bisnis dari faktor eksternal ini adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi, memiliki pengaruh yang besar dalam praktek bisnis penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh universitas. Maka perhatian yang besar terhadap perkembangan dan perubahan kebijakan perlu menjadi perhatian dan prioritas bagi pimpinan universitas. Strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan daya saing universitas dengan peningkatan strategi setiap program studi yang dimiliki. Selanjutnya, penyediaan program-program sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan minat calon mahasiswa. Berdasarkan analisis faktor-faktor eksternal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pertama, dari faktor demografi, tingginya jumlah lulusan SMA dan sederajat merupakan peluang bagi UT dalam meningkatkan jumlah mahasiswa. Yang kedua, dari faktor social and cultural, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mendukung penerapan sistem pendidikan tinggi jarak jauh. Dan yang ketiga, dari sisi faktor ekonomi, biaya UKT yang rendah, uang kuliah tunggal yang rendah merupakan peluang bagi UT dalam meningkatkan daya tarik bagi calon mahasiswa. Dan yang keempat, dari faktor international business law adalah pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA mendorong UT untuk memperluas akses pendidikan melalui diferensiasi program pendidikan. Dan yang kelima, dari faktor teknologi,
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong UT untuk terus melakukan inovasi pengembangan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, governmental, dorongan pemerintah terhadap peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh menjadikan masyarakat semakin aware dengan kehadiran UT sebagai pelopor penyelenggara pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Saran dari peneliti dalam penelitian ini adalah UT mengambil peran proaktif dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia dengan cara menjadi universitas pembina bagi universitas-universitas lain yang hendak melakukan sistem pendidikan jarak jauh, sehingga percepatan pertumbuhan tingkat angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia dapat tercapai. Yang kedua, kecepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat tinggi. Oleh sebab itu, UT harus memberikan prioritas yang lebih terhadap investasi pengembangan pembelajaran berbasiskan teknologi informasi. Dan yang ketiga, dunia pendidikan telah mengalami disrupsi. Diperlukan respon kebijakan yang cepat, efektif, dan efisien dalam menjawab segala tantangan pendidikan ke depan. Demikian hasil presentasi Big Paper, mata kuliah General Business Environment dengan judul Analisis Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Performa Universitas Terbuka sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.